Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Skasana Putri. Saya dari kelompok 6 dan saya tidak sendirian. Saya bersama rekan-rekan saya. Yang pertama ada Hani Hendrawati, yang kedua ada Katarina Bianti Nawang, yang ketiga ada Muhammad Rafif, yang keempat ada Ziolana. Jadi kita di sini akan membahas yang pertama ada understanding past. Yang kedua ada observe past, ketiga point of view past, keempat ada idiot stage, yang kelima ada prototype past, yang keenam ada test past, yang ketujuh ada learn canvas, dan yang terakhir ada tim struktur. Baik, saya akan menjelaskan tentang understand past, yaitu tujuannya adalah untuk mempelajari sebanyak mungkin tentang kebutuhan pengguna potensial serta dapat mencapai pemahaman bersama tentang masalah dalam tim melalui metode 5W1H. Nah, dalam understand past ini kita memiliki konsep oversize yang memiliki 10 model, yaitu kaos oversize, kemeja oversize, crewneck oversize, cargo oversize, kulot oversize, hoodie oversize, vest oversize, jaket oversize, cardigan oversize, dan yang terakhir adalah dress oversize. Dari 10 model itu kita memilih lagi top 3, yaitu yang pertama itu ada kemeja oversize. Kita menggunakan metode 5W1H, yaitu mengapa kita tertarik memilih model kemeja, terus siapakah yang mendesain model kemeja itu, terus ada model kemeja seperti apa yang pantas digunakan baik pria maupun wanita, dan kapan waktu yang tepat menggunakan kemeja, terus ada di mana tempat yang stylish untuk memasarkan kemeja, dan yang terakhir ada bagaimana cara mendapatkan ide atau referensi dalam pembuatan kemeja. Nah, yang kedua itu ada kaos oversize. Itu mengapa memiliki kaos oversize dalam konsep yang dimiliki, terus siapakah target pasar yang dituju dalam pembuatan kaos oversize ini, terus bahan apa yang digunakan agar menciptakan kesan nyaman saat digunakan untuk beraktivitas, terus berapa lama durasi dalam pembuatan satu kaosnya, terus ada di manakah media yang tepat untuk mempromosikan kaos oversize, dan yang terakhir itu bagaimana cara menarik perhatian konsumen untuk tertarik dengan kaos oversize. Dan yang terakhir ini adalah kulot oversize. Mengapa celana kulot disukai oleh para wanita? Terus kedua juga ada siapakah target utama dalam pembuatan celana kulot? Terus apa saja warna yang diminati para wanita? Terus kapan celana kulot mulai tren kembali, dan tempat atau e-commerce mana saja yang banyak menjual celana bermodel kulot oversize, dan yang terakhir itu bagaimana memadu padakan style kulot oversize. Lalu selanjutnya ada observe page. Di observe page ini terdapat dua, ada customer persona dan ada customer journey. Di customer persona ini kami mewawancarai 3 narasumber. Yang pertama ada Risa Fania, yang kedua ada Johannes Fidel, dan yang ketiga ada Sonia Jadik Gunawan. Risa Fania merupakan seorang perempuan berusia 21 tahun. Ia memerlukan kaos oversize untuk beraktivitas dengan nyaman saat bergerak. Lalu permasalahan yang ia dapatkan atau ia alami ketika membeli atau memakai kaos oversize atau kaos-kaos lainnya, bahan yang terkadang terasa tipis, tidak dapat menyerap keringat, sehingga kami sebagai produsen nantinya akan memproduksi pakaian-pakaian atau kaos-kaos yang bahannya tidak terlalu tipis, dapat menyerap keringat, nyaman digunakan, dan tentunya harga yang terjangkau. Lalu yang kedua ada Johannes Fidel. Johannes Fidel merupakan seorang laki-laki berusia 18 tahun. Ia memerlukan kemeja untuk beraktivitas dan kemeja yang dapat dipadu-padankan dengan outfit lainnya. Dan kemeja yang dapat digunakan ketika ia berkuliah.
Lalu permasalahan yang ia alami ketika membeli atau memakai kemeja oversize atau kemeja lainnya yaitu bahan flanel, karena bahan flanel ini bahan yang cukup tebal dan terkadang flanel ini kekurangan motif atau motifnya tidak beragam, sehingga kami sebagai produsen akan memproduksi kemeja oversize dengan bahan yang terasa nyaman, berkualitas, lalu beragam motif, dapat dipakai ketika acara formal maupun informal. Dan yang ketiga ada Sonia Jadi Gunawan. Sonia Jadi Gunawan merupakan perempuan berusia 18 tahun. Ia memerlukan kulot untuk beraktivitas dan dapat dipadu-padankan dengan outfit atau atasan lainnya. Lalu permasalahan yang ia dapatkan ketika membeli atau memakai kulot ini, terkadang ukuran celana kulot yang terlihat terlalu panjang dengan proporsi badannya, sehingga kami sebagai produsen akan memproduksi celana-celana kulot dengan ukuran-ukuran yang sesuai dengan proporsi para user atau para customer. Lalu selanjutnya itu Observe Customer Journey. Risafania ini berekspektasi kepada kami sebagai produsen bahwa barang-barang atau pakaian-pakaian yang nanti kita produksi memiliki bahan yang berkualitas dengan model yang terlihat simple. Lalu customer juga lebih nyaman dengan model kaos oversize dibandingkan dengan kaos model crop top karena lebih nyaman digunakan dan luasa saat beraktivitas. Lalu ada Johannes Fidel. Johannes Fidel ini berekspektasi kepada produk kami bahwa produk kami nantinya dapat digunakan dalam jangka panjang dan bahan yang terasa nyaman. Customer juga merasa puas menggunakan kemeja oversize karena lebih luasa saat digunakan di berbagai keadaan, dan customer juga dapat mengekspresikan ketika ia memakai pakaian yang ia kenakan. Lalu yang ketiga ada Sonia Jadi. Sonia Jadi ini berekspektasi kepada produk kami bahwa produk kami nantinya memiliki kualitas yang lebih dan harganya terjangkau bagi para mahasiswa, pelajar. Customer juga merasa nyaman saat menggunakan kulot karena customer beranggapan bahwa kulot ini dapat dipadu-padankan dengan style lain atau atasan lain, lalu nyaman dipakai dan mudah digunakan, sehingga kita sebagai produsen dapat menciptakan atau memproduksi kulot dengan beragam model yang berkualitas, yang nantinya membuat para konsumen merasa puas. Lalu di fase atau tahap selanjutnya ada Define Point of View. Di Define Point of View ini terdapat 8 kategori. Yang pertama ada environment, yang kedua ada demografi dan etnologi, yang ketiga ada challenges, yang keempat ada uncertainties, yang kelima ada needs and desires, yang keenam ada clothing trends, yang ketujuh ada policies and system, yang kedelapan ada ekonomi dan efisiensi. Di environment ini terdapat pencemaran lingkungan. Lalu di demografi dan etnologi terdapat kalangan remaja yang menjadi target pasar kami. Lalu ada challenges, banyaknya kompetitor dan strategi pemasaran. Lalu uncertainties, ada model dan kualitas. Needs and desire, ada harga. Lalu competition, ada brand Uniqlo dan brand H&M. Lalu di policies and system ada pajak, dan ekonomi and efisiensi ada UMR. Lalu findings ini, produk yang akan kami produksi akan berfokus pada bidang fashion, di mana kami akan memproduksi atau menjual kepada customer dengan harga yang terjangkau, tetapi memiliki kualitas yang terjamin. Dan nantinya juga kami akan berfokus pada memproduksi kaos oversize dengan model mengikuti trends yang ada dan terus berlanjut.
Kami akan berfokus juga pada penjualan online atau e-commerce. Ini merupakan bukti-bukti dari ke-8 kategori yang sebelumnya saya sebutkan. Yang pertama ada environment. Akan terjadi pencemaran lingkungan, yaitu pencemaran air. Karena limbah industri seperti potongan kain dibuang ke sungai atau saluran air, nantinya akan menimbulkan pencemaran air dan merusak ekosistem yang terdapat di sungai. Lalu ada competition. Terdapat brand Uniqlo. Brand ini berkecimpung di dunia fashion yang salah satunya atau salah satu produknya terdapat kaos oversize. Lalu yang kedua ada H&M. Brand ini merupakan sebuah perusahaan multinasional yang menghasilkan berbagai macam produk pakaian termasuk kaos oversize, dan brand ini beroperasi lebih dari 28 negara. Lalu ada Policies and System. Dalam memproduksi kaos oversize ini, kami memiliki permasalahan dalam penjualan online. Karena hal ini terdapat pada UU PPH pasal 17 perdagangan online shop dengan penghasilan bruto tidak lebih dari 4,8 miliar akan dikenakan pajak UMKM sebesar 0,5% dari penghasilan bruto. Lalu ada ekonomi dan efisiensi, terdapat UMR. UMR Kota Bandung bukan merupakan UMR terbesar di Jawa Barat. Kota Bandung menempati posisi ke-8 dalam urutan UMR tertinggi di Jawa Barat, sesuai dengan besarnya UMR yang berlaku dari keputusan yang ditandatangani oleh Ridwan Kamil pada tanggal 21 November 2020. Gaji UMR Bandung mengalami kenaikan 3,27% dari 3.626.778 menjadi 3.742. Ketentuan ini resmi dilaksanakan mulai pada tanggal 1 Januari 2021. Lalu ada needs and desires. Ada harga. Harga ditetapkan setelah melakukan observasi terhadap harga yang ditawarkan oleh kompetitor. Dengan begitu kami sebagai produsen akan menjual kaos oversize dengan harga yang ramah di kalangan remaja. Lalu ada uncertainties. Model dan kualitas yang tidak diinginkan oleh konsumen. Banyaknya kaos oversize yang tidak sesuai dengan ukuran atau namanya, yaitu oversize. Misalkan nama yang tertera yaitu kaos oversize, tetapi setelah dicoba atau dipakai ternyata tidak oversize dan malah terasa pas di badan. Lalu ada demografi dan etno. Target konsumen pada produk ini adalah unisex dengan usia mulai dari 15 tahun sampai 19 tahun. Lalu yang terakhir ada challenges. Yang pertama ada banyaknya kompetitor. Dengan banyaknya bermunculan para kompetitor justru menjadi bahan referensi untuk terus berinovasi dengan kita memahami strategi yang harus diketahui UMKM dalam bersaing dengan kompetitor. Lalu ada strategi pemasaran. Dengan memanfaatkan sosial media, kita bekerja sama dengan para influencer untuk memproduksi atau mempromosikan produk kami. Selanjutnya yaitu idea press dibagi menjadi 3, yaitu 635 method, 2x2 matrix, lalu dot voting. Yang pertama yaitu 635 method. Di sini masing-masing dari kami memilih 3 ide inovasi produk. Selanjutnya consolidation. Pada tahap ini masing-masing anggota menentukan satu ide terbaik dari 3 ide yang sudah kami usulkan sebelumnya. Di antaranya yaitu Hani memilih kaos oversize tie-dye, Aska kaos oversize sablon timbul, saya sendiri kaos oversize tanpa lengan dan tudung, Nawang kaos oversize model crop top, dan Raffi memilih kaos oversize dengan model turtleneck. Selanjutnya cluster. Pada tahap ini kami menentukan 3 ide model terbaik dari 5 ide model sebelumnya. Di antaranya yaitu kaos oversize dengan model crop top, kaos oversize tanpa lengan dan tudung, lalu kaos oversize tie-dye. Kami memilih 3 konsep tersebut karena ketiga konsep ini dapat mendatangkan peluang besar bagi bisnis kami ke depannya.
Selanjutnya, fase 2x2 matrix. Pada fase ini, variabel X kelompok kami memilih stylist dan variabel Y kelompok kami memilih convertible. Lalu yang kedua ada possession idea. Possession idea kelompok kami terdiri dari kaos oversize tanpa lengan dan tudung, kaos oversize crop top, kaos oversize tie-dye, kaos oversize sablon timbul, dan kaos oversize turtleneck. Lalu kelima model tersebut kami memilih satu ide, yaitu kaos oversize model crop top. Karena tampilannya yang stylish, lalu dapat dipadupadankan dengan banyak model bawahan dan juga terasa nyaman dan luas saat digunakan. Selanjutnya yaitu prototype pass. Yang pertama yaitu persona. Dalam persona ini, user yang kita tuju diantaranya para remaja berusia 16-35 tahun, para remaja wanita yang gemar dengan dunia fashion, lalu para remaja wanita yang menyukai gaya fashion seperti orang Korea. Selanjutnya, top 3 problem and challenge. Problem kami yaitu menggunakan bahan material yang berkualitas, motif yang beragam dan menarik, dan menggunakan warna yang menarik minat customer. Selanjutnya itu challenge kami, yaitu pertama, pembuatan baju akan mengancam kelestarian lingkungan dan kerusakan iklim. Yang kedua, kesadaran masyarakat yang kurang akan dunia fashion dan menentukan harga jual produk karena kebanyakan kompetitor menjual produk yang serupa. Selanjutnya, customer journey and user case. Tahap ini kami akan meyakinkan customer bahwa produk kaos oversize yang kami produksi merupakan bahan yang berkualitas sehingga nyaman saat digunakan sehari-hari. Lalu fashion and roadmap. Fashion kami yaitu memproduksi kaos oversize dengan bahan yang berkualitas, simpel saat digunakan namun tetap terlihat modis. Untuk roadmap, kami memperkirakan target pasar, memperkirakan biaya produksi, membentuk standar produk untuk memenuhi kebutuhan customer. Selanjutnya, top 3 fitur kami yaitu desain Korean style yang bervariasi, warna yang soft dan tetap modis, bahan yang nyaman dan berkualitas. Selanjutnya itu cost and schedule. Kami memakai bahan cotton combat seharga 105.000, jasa jahit 30.000, packaging 10.000, lalu total cost untuk produk kami yaitu senilai 145.000. Waktu yang diperlukan untuk merencanakan produk yaitu selama 3 minggu, sedangkan untuk proses produksi waktu yang diperlukan yaitu selama 5 hari. Selanjutnya itu conclusion atau next step. Pada tahap ini, kami akan menetapkan produk sesuai standar dan berkualitas. Kami akan menentukan target market, memilih supplier yang tepat, lalu kami akan menentukan harga jual produk dan memasarkan produk ke platform besar, serta membuat strategi pemasaran yang tepat. Selanjutnya itu learn. Pada tahap ini, kami dapat mempelajari hal baru dan belajar dari kesalahan seperti apabila produk kami tidak memenuhi kebutuhan atau standar konsumen, maka cara kami mengatasinya itu dengan cara meminta feedback dari konsumen agar dapat dijadikan sebagai masukan dan pembelajaran bagi kami ke depannya agar produk kami menjadi lebih baik. Lalu selanjutnya tahap terakhir yaitu measure. Yang pertama, kami akan menyediakan produk yang simple namun tetap terlihat fashionable saat digunakan. Lalu yang kedua, kami menyediakan bahan yang berkualitas agar konsumen nyaman saat menggunakan produk kami. Selanjutnya saya akan membahas tentang voting. Pada tahap ini, kami memilih 20 ide untuk kaos oversize. Dalam kriteria kelompok kami memiliki ide-ide kaos oversize yang menarik sehingga kita mendapatkan customer yang loyalty dan customer yang satisfaction. Dan setelah kita mengadakan voting, hasil dari kelompok kami yang didapatkan dari suara terbanyak yaitu adalah kaos oversize dengan model Korean style. Kaos oversize dengan model Korean style sangat banyak diminati oleh customer karena modelnya yang bervariasi dan sangat menarik. Baik, selanjutnya kita masuki test phase atau fase tes. Di sini kami menggunakan tools feedback capture grid dengan pendekatan I like, I wish, questions, dan ideas. Di sebelah kiri ada persona. Kami menanyakan questions kepada total 10 persona dengan daftar questions
apa yang Anda rasakan selama pakai produk kami, dan seterusnya. Jadi feedback, maaf, di sini kami mendapatkan beberapa feedback untuk menjadi acuan sehingga kita bisa meningkatkan kualitas produk kami. Di sini ada feedback positif atau I like. Contohnya dari Ratu Nailah. Ratu Nailah menyampaikan feedback positifnya yaitu bahannya nyaman saat dipakai. Selanjutnya ada feedback negatif atau I wish. Tidak semua potensial customer menyampaikan negatifnya. Ini ada salah satu dari Ratu Nailah. Contohnya varian warna yang bervariasi. Dari sini kita bisa membuat acuan untuk meningkatkan kualitas produk dengan menambahkan variasi. Jadi ideas-nya itu menambahkan variasi dari hasil customer, dari hasil wawancara customer dengan tools feedback capture grid. Selanjutnya, slide selanjutnya sama dengan 5 persona yang berbeda dari yang tadi, dengan ide yang kita bisa ambil dari pernyataan atau pertanyaan customer, yaitu kita bisa memproduksinya secara massal. Baik, selanjutnya kita ke reflect phase. Di sini kami menggunakan tools Lean Canvas. Jadi tahap ini terdapat 12 tahap. Jadi ada di sini terdapat problemnya, problem atau masalah. Contohnya masih banyak customer yang kurang mengerti mengenai fashion. Selanjutnya ada solution atau solusi. Salah satunya membuat kaos oversize dengan kualitas yang terjamin tetapi harga terjangkau. Selanjutnya ada unique value proposition. Contohnya customer dapat memakai kaos oversize dengan tampilan Korean style. Jadi di sini kami mengusung tema kaos oversize dengan Korean style. Untuk unfair advantages-nya ada banyaknya kompetitor yang menjual produk serupa. Existing and alternatives-nya kita menjual di mana sih? Kaos oversize Korean style itu kita bisa menjualnya di offline store seperti bazar, festival. Di online juga bisa atau di e-commerce seperti Shopee dan Tokopedia. Selanjutnya ada key metrics. Key metrics itu adalah kuncinya. Jadi kuncinya menyediakan bahan-bahan dengan kualitas terbaik dan terjamin agar kualitas produk tidak menurun. Selanjutnya high level atau bisa dibilang kelebihan lah. Contohnya seperti kami menciptakan produk dengan tampilan Korean style, admin yang fast respon, dan lain-lain. Untuk channels, kami memiliki reseller dan tersedia di toko offline maupun online, sehingga dapat memudahkan customer untuk membeli produk kami. Selanjutnya ada ini customer segmen kami, dan ada early adapters. Early adapters kami di sini adalah produk kami dapat digunakan oleh para remaja, baik wanita maupun pria atau unisex. Untuk cost structure dan revenue streams, untuk cost structures ini merupakan anggaran untuk produk per piece-nya. Dan untuk revenue streams atau kami mengambil keuntungan. Keuntungannya itu 15% dari HPP atau harga produk penjualan sebagai berikut. Dan yang terakhir, saya dan rekan saya sudah menentukan tim struktur yang berada di kelompok kami. Yang pertama ada Katarina Biantinawang sebagai manajemen fungsi SDM. Selanjutnya ada Alia Juliana Raharja yang sebagai manajemen produk. Selanjutnya ada Hani Rawati sebagai manajemen keuangan. Lalu ada saya sendiri, Aska Sanena Putri sebagai manajemen marketing. Dan yang terakhir ada Muhammad Rafif sebagai IT sistem teknologi.